Bonjour, vous allez bien? Bon, pour la quatrième séance, kita akan mempelajari mengenai contextual teaching learning atau CTL. Nah, kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam teori pembelajaran, juga model pembelajaran. Sekarang kita sudah sampai ke pendekatan pembelajaran. Yang pertama mengenai pendekatan kontekstual. Apakah itu pendekatan kontekstual? Seperti yang bisa kalian lihat di layar, sudah ada beberapa pengertian menurut beberapa tokoh mengenai CTL. Adapun kalau kita ambil salah satu pengertiannya yang paling cukup mudah dipahami, bisa dilihat dari pengertian CTL berdasarkan pendapat kedua tokoh baik dari Nur Hadi maupun Johnson, di mana kalau disimpulkan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita tekankan karena pendekatan ini menggambarkan mengenai pengaitan antara materi dengan situasi dunia nyata. Jadi dalam pembelajarannya, materi yang diajarkan adalah materi berdasarkan konteks, sesuai dengan judulnya ya, kontekstual, berdasarkan konteks. Jadi guru atau pengajar akan mempersiapkan materi yang akan dikaitkan dengan konteksnya, dengan gambaran yang bisa siswa pelajari. Jadi pembelajarannya tidak akan imajinatif, malah melainkan sangat nyata ya, karena sudah diberikan gambarannya oleh pengajar. Misalkan pada hari ini pada mata kuliah Français du Tourisme, lalu yang diajarkan oleh pengajar adalah bagaimana sistem pariwisata di kota Marseille. Nah, itu masuk ke dalam pendekatan kontekstual karena mahasiswa akan diberikan gambaran mengenai pariwisata yang ada di kota Marseille. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual, konsep belajar yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata. Lalu tujuannya adalah memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya, karena ini akan dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa itu sendiri. Jadi kalau di Marseille ternyata terdapat objek wisata seperti ini, kalau kita kaitkan dengan yang ada di Indonesia kan berbeda. Bagaimana sistemnya, bagaimana ketika kita mau masuk ke objek wisata, apakah ada pungutan biaya atau seperti apa? Nah, itu kan ada koneksinya ya, ada pengaitan antara gambaran kota Marseille dan bagaimana perbandingannya dengan yang ada di Indonesia. Lalu tujuannya sendiri tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Jadi dengan berdasarkan konteks, berdasarkan gambaran itu, siswa menjadi
memiliki pengalaman terutama pengalaman dalam mengetahui gambaran suatu materi. Juga hal ini dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pembelajarannya menjadi lebih produktif dan bermakna, kemudian sudah tentu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada perbandingannya, kemudian siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks menjadi informasi miliknya sendiri. Nah, ini CTL ini hampir sama dengan konstruktivistik ya, di mana siswa itu mandiri sekali dalam kegiatan pembelajaran. Strateginya, terdapat beberapa strategi di sana, ada pembelajaran berbasis masalah, menggunakan konteks yang beragam, mempertimbangkan kebinekaan siswa, memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, belajar melalui kolaborasi, menggunakan penelitian otentik. Ya memang kalau sudah ada konteksnya, jadi siswa itu kan belajarnya berbasis masalah, berbasis dengan problem yang muncul pada konteks tersebut. Lalu dengan pendekatan CCL ini biasanya siswa akan dikelompokkan. Nah, dengan mengelompokkan ini siswa akan mempertimbangkan kebinekaannya. Jadi bagaimana siswa itu dapat berkoordinasi, dapat berdiskusi antar anggota kelompok. Nah, dengan CCL ini juga siswa diperdayakan, dimanfaatkan untuk dapat self-learning, belajar sendiri. Selain belajar sendiri, siswa juga dapat belajar berkolaborasi. Menggunakan penelitian otentik. Nah, untuk kontekstual ini tidak melulu gambaran, bisa juga digunakan satu artikel dari jurnal yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran kontekstual oleh pengajar. Dari artikel tersebut, misalkan siswa disuruh mencari poin atau topik penting dari permasalahan yang muncul pada artikel tersebut. Yang ketujuh ada mengejar standar tinggi. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan kompetensi siswa tersebut karena tidak melulu disuapi oleh pengajar. Siswa dengan menggunakan CTL menjadi terasah, menjadi mandiri dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian ada penerapan strategi pembelajaran kontekstual berdasarkan CORD ya, Center for Occupational Research and Development. Yang pertama ada relating, experiencing, applying, cooperative, transferring. Kelima ini akan muncul ketika mahasiswa menerapkan pembelajaran kontekstual. Dilihat dari relating ini kan berhubungan dengan pengalaman nyata. Bagaimana dari satu materi kontekstual itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Experiencing, mengalami dengan melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji. Lalu applying, mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pemahaman dari materi tersebut. Kooperatif, belajar kolaboratif
melalui kegiatan kelompok. Transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. Kemudian berikutnya ada landasan filosofi model pembelajaran kontekstual. Landasannya sendiri, menurut Johnson ini ada 3 pilar ya, mencerminkan prinsip saling ketergantungan. Ketika berada di dalam satu kelompok tentu akan saling bergantung ya, bergantung antar satu anggota dengan anggota lainnya supaya dapat memecahkan masalah. Mencerminkan prinsip berdiferensiasi. Jadi dalam perbedaan pendapat itu harus saling menghormati. Kemudian mencerminkan prinsip pengorganisasian diri. Ketika berkelompok lalu sudah mendapatkan tugasnya masing-masing, ini akan melatih pengorganisasian diri, melatih kecekatan, ketangkasan dalam menyelesaikan perannya untuk kemudian dikolaborasikan secara berkelompok. Ini menganut juga ya teori konstruktivistik yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian komponen-komponen belajar CTL itu sendiri. Nah, karena tadi sudah dibahas yang mendekati ke arah konstruktivistik, ternyata memang komponen konstruktivisme ini menjadi salah satu komponen dalam pembelajaran CTL. Yang pertama sudah ada konstruktivisme, lalu yang kedua ada inkiri. Inkiri ini kalau kalian lihat deskripsinya, ini dikaitkan dengan ketika kalian mendapatkan tugas menyusun makalah, kemudian nanti ada menyusun proposal hingga skripsi. Nah, itu masuk ke dalam komponen inkiri. Lalu berikutnya bertanya, sudah pasti karena setiap ada kegiatan belajar mengajar, pasti juga ada forum diskusi tanya jawab. Masyarakat belajar, maksudnya adalah menurut Vygotsky, dalam masyarakat belajar ini pengetahuan dan pengalaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kalian berkomunikasi dengan kelompok kalian, antar satu anggota dengan anggota lainnya, terjadilah masyarakat belajar. Pemodelan, proses pembelajaran dengan memperagakan sebagai suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Karena melalui materi kontekstual itu ada tentu saja ada satu contoh yang mungkin menginspirasi siswa sehingga dapat dijadikan model pembelajaran yang dapat ditiru oleh siswa. Misalkan ada satu artikel yang menceritakan atau membahas mengenai pendidikan di negara lain, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana cara belajar siswa-siswa pada negeri tersebut. Nah, itu bisa dijadikan pemodelan. Lalu ada refleksi, proses pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengerutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai, baik yang bersifat positif maupun negatif. Refleksi ini hampir sama seperti evaluasi, tetapi sebelum sampai ke evaluasi, refleksi ini terjadi ketika setelah melakukan kegiatan belajar, mahasiswa tentunya akan bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah dia paham atau tidak terhadap pembelajaran tersebut. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan pemahaman. Kalau positif berarti tandanya paham, kalau negatif berarti tandanya belum paham, sehingga perlu dilakukan penguatan. Nah, ini kan masuk ke dalam kegiatan stimulus dan respon yang ada di teori behavioristik ya. Jadi ketika sudah belajar ternyata responnya kurang, maka harus diberikan penguatan.
Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan oleh guru. Nah, dalam pembelajaran CTL ini, di akhirnya melalui evaluasi akan diberikan nilai oleh pengajar. Ini baik pada CTL maupun pada pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran lainnya sudah pasti akan ada evaluasi. Ya, ini sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Langkah-langkahnya kemudian di sana sudah detail sekali, ada mengembangkan pemikiran, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik, mengembangkan sifat ingin tahu, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model, melakukan refleksi, melakukan penilaian. Kemudian ciri kelas yang menggunakan pendekatan ini, yang pertama ada pengalaman nyata, kerjasama, gembira, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif dan kritis, menyenangkan, sharing dengan teman, guru, kreatif. Jadi kalau dibayangkan, melalui pembelajaran CTL ini alurnya tidak monoton, tidak hanya terjadi satu arah. Tidak hanya dosen atau pengajar yang berbicara kemudian menunggu respon siswa, tidak ya. Guru secara kreatif menyiapkan materi pelajaran yang kontekstual, lalu membiarkan siswanya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang terjadi pada kelas yang menggunakan pendekatan kontekstual. Kelebihan dan kelemahan setiap teori, metode, pendekatan selalu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya memberikan kesempatan pada siswa untuk maju dan terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif karena memang yang kreatif itu bukan hanya gurunya saja, siswa juga harus kreatif. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa itu tidak lagi ditentukan oleh guru. Pembelajaran lebih menyenangkan, membantu siswa bekerja efektif, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Adapun kelemahannya di sana dalam pemilihan informasi harus didasarkan kepada kebutuhan siswa, sedangkan dalam satu kelas itu tingkat pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Jadi sebenarnya kelemahan pada poin A ini lebih terjadi ya, lebih impact pada gurunya. Jadi guru ini akan kesulitan untuk menemukan materi yang benar-benar tepat untuk keseluruhan siswanya. Karena mengingat masing-masing siswa itu kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Lalu tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Lamanya kenapa? Karena yaitu tadi pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Ketika sudah diberikan materi, lalu guru membiarkan siswa itu bekerja sendiri dengan kelompoknya, ini tidak akan menjamin pemahaman yang terjadi akan merata ya, karena guru tidak berperan langsung dalam menjelaskan materi, karena ini merupakan pembelajaran kontekstual. Siswa harus menemukan pemahamannya sendiri berdasarkan masalah yang muncul dari materi, sehingga menimbulkan ketidakefisiensi pada proses belajar mengajar. Mungkin kalau dengan 3 SKS bisa
Tetapi dengan 2 SKS yang kita miliki untuk hampir semua perkuliahan ini sepertinya kurang untuk menerapkan CTL, terlebih pada pembelajaran daring. Kemudian dalam CTL ini akan nampak jelas mana siswa yang pintar dan cepat tanggap dalam memahami materi dan mana siswa yang kurang. Nah, bagi siswa yang kurang itu juga akan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Bisa saja dalam satu kelas itu ada siswa yang belum terbiasa public speaking. Nah, itu akan menjadi kendala. Sudah tidak berani speak up, ditambah dengan metode pembelajaran seperti ini akan menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Nah, bagi siswa yang mengalami masalah seperti tadi itu akan tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya ya. Ini terjadi pada poin D. Karena itu untuk menyiasatinya siswa harus aktif dan berusaha sebaik mungkin dalam mengikuti pembelajaran. Lalu pada poin E, tidak setiap siswa dapat mudah menyesuaikan diri, baik menyesuaikan diri pada kelompoknya maupun pada materi yang diberikan ya, karena pengembangan kemampuan pada masing-masing individu itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang proses pemahamannya lama. Ini masih berhubungan dengan kemampuan pemahaman siswa. Lalu yang F ini kalau dilihat masih sama dengan kemampuan intelektual tinggi, dengan kemampuan pemahamannya ya. Nah, yang tertulis pada poin G ini, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda. Sudah tentu seperti itu karena guru tidak memberikan penjelasan materi secara menyeluruh dibandingkan dengan yang dilakukan pada teori behavioristik ya. Peran guru ini tidak nampak terlalu penting karena hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Nah, inilah kelemahan yang terdapat pada pembelajaran CTL. Makanya kenapa siswa harus dapat mengalahkan rasa kurang percaya dirinya, harus berani speak up, harus aktif, harus cepat tanggap dalam memahami materi yang diberikan. Baik, c'est tout pour l'explication de la matière. Bon, à la semaine prochaine.